Kita langsung bahas mengenai bakal calon wakil Presiden Ganjar Pranowo yang akan diumumkan besok bersama dengan Heri Budianto, Ketua Bidang Politik dan Kebijakan Publik DPP Partai Perindo, dan Adi Praitno, analis politik. Assalamualaikum, selamat malam Bapak-Bapak. Waalaikumsalam. Selamat malam, Mas Abraham. Ya, saya ke Kang Herbut ya. Kang Herbut, saya to the point aja ya. Disebutkan inisialnya M. Kira-kira bisa dibuka tidak? Atau barangkali bisa ditambah kisi-kisinya malam hari ini sebelum diumumkan besok. Siapa kira-kira bakal calon wakil presiden yang mendampingi Ganjar Pranowo? Ya, saya perlu sampaikan dulu ke Bang Abe bahwa kami dari Partai Perindo itu sudah jelas berkoalisi dengan PDIP, Hanura, dan P3. Lalu kemudian saya salah satu juru bicara TPN saat ini. Jadi kalau bicara tentang Ganjar Pranowo dan yang dipertanyakan tadi calon wakilnya, ini lebih pas title-nya adalah juru bicara TPN. Nah, untuk pertanyaan siapa dan inisial tadi, kita tunggu tinggal hitungan jam. Jadi besok akan diumumkan di DPP PDIP, Bu Mega akan menyampaikan, ditemani dan didampingi oleh Ketua Umum Pak Haritanu Sudibyo, kemudian juga Ketua Umum P3 dan juga Hanura yang akan mendampingi dan beberapa pengurus. Jadi sabar untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ya, Kang Herbut, figur M ini erat dikaitkan dengan sosok Mahfud MD. Apakah Anda mengonfirmasi itu atau barangkali bisa meleset? Ya begini, jadi nama-nama yang beredar di media itu kan salah satunya adalah Pak Mahfud, ada nama Bu Khofifah, kemudian ada nama Pak Sandiaga Uno, juga beberapa nama ya masuk kader kita di Partai Perindo, Pak Tuan Guru Bajang. Nah, di dalam proses tentu ya nama-nama ini kan mengkerucut. Ya. Setiap hari Rabu ketua umum partai itu selalu berkoordinasi di sekretariat tim pemenangan nasional yang ada di Kebon Siri. Nah, nama itu memang sudah mengkerucut. Cuman lagi-lagi saya katakan inisial tadi yang disampaikan oleh Bang Abe, kita tunggulah kepanjangan dari M itu sebenarnya siapa sih? Nah, besok jam 10 akan diumumkan. Oke, ini masih berteka-teki, masih menyimpan elemen of surprise yang akan disampaikan besok, Bung Adi. Tapi apakah kita sesungguhnya masih bisa terkejut besok sejatinya nama Mahfud MD malam hari ini begitu hangat diperbincangkan, bahkan dikait-kaitkan dengan ini semua, Bung Adi Praitno? Ya, sebenarnya untuk menebak secara pasti agak sulit ya, Mas Abraham. Karena dulu kan nama seperti Pak Mahfud 2019 juga santer dikaitkan dengan maju Pilpres tapi tidak jadi. Ini sepertinya yang kemudian membuat nyaris tak ada orang yang berani berspekulasi. Sebenarnya siapa nama yang secara definitif besok itu bisa diumumkan. Tapi kalau kita mendengar statement-statement yang agak sedikit lucu, misalnya M itu bisa banyak. Bisa MMD, Muhammad Mahfud MD. Ada yang bilang Mas Gibran, Mas Erik, Mas TGB, dan seterusnya. Jadi itu kan sebenarnya jawaban-jawaban normatif untuk tidak buru-buru menyebut nama yang sebenarnya sudah diputuskan gitu ya, untuk diumumkan jam 10 besok. Tapi kalau kita melihat tanda-tanda alam memang lebih mengarah kepada MMD. Yang nama M depannya itu adalah Muhammad Mahfud MD, bukan Mas lagi. Karena dari sekian begitu banyak nama kan, dari 7 nama, 5 nama, 4 nama, 3 nama, bahkan mengerucut pada 2 nama antara Mr. dan Mrs. Nama Pak Mahfud tidak pernah tereliminasi namanya ketimbang nama-nama yang lain. Jadi wajar kalau kemudian sampai hari ini, sampai malam ini, nama M ini terkonfirmasi sebagai Muhammad Mahfud MD yang sangat mungkin besok akan diumumkan sebagai wakil. Apalagi misalnya ada sejumlah elit P3 yang mengatakan inisial MMD itu adalah orang yang berpengalaman di trias politika, eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Itu jelas, Mas. Namanya Mahfud MD. Satu-satunya nama M yang berpengalaman di trias politika itu hanya Pak Mahfud, bukan yang lain. Saya kira di situ poinnya.
Kalau bacaan Anda kemudian mengapa nama Mahfud MD lantas akan diumumkan besok menjadi tentu saja orang pilihan yang akan mendampingi cawapres Mas Ganjar Pranowo saya. Mengapa sosok Pak Mahfud MD yang kemudian disodorkan? Ya, banyak hal sebenarnya yang bisa dijelaskan ya Mas Abraham. Pertama, tentu Mahfud MD ini pastinya diyakini mampu memberikan satu suntikan moral politik ya kepada Ganjar dan para tim pendukungnya, tentu saja di tengah konstelasi politik yang kian hangat menuju 2024. Pak Mahfud MD tentu diyakini juga bisa meningkatkan elektabilitas Pak Ganjar, tentu saja nantinya menghadapi pilpres. Tapi secara umum misalnya kalau kita membaca rata-rata secara moral, Pak Mahfud MD ini kan harus diakui di atas rata-rata, Mas, punya integritas, punya kapasitas. Itu menurut saya menjadi modal sosial yang cukup luar biasa. Kalau kemungkinan yang dia hadapi adalah mereka yang salah satunya misalnya ingin melanggengkan politik dinasti, ini justru akan menjadi momentum politik bagi kubu Pak Ganjar Pranowo, dijadikan sebagai stimulus politik bahwa dengan adanya Pak Mahfud yang sangat memiliki integritas, cukup bersih, memiliki rekam jejak di atas rata-rata, tentunya akan menjadi moral yang akan memberikan semangat kepada Bang Heri Budi ini menatap persaingan di 2024. Karena bicara tentang Pak Mahfud, bicara di luar batas yang saya sebut tadi, beyond soal electability, beyond soal yang lainnya. Bicara tentang Pak Mahfud itu adalah sosok yang cukup bersih dan integritas, yang saya kira memang ini agak langka. Ini yang mungkin sering disebut sebagai elemen of surprise, kenapa Pak Mahfud akhirnya yang dipilih, karena sosoknya yang bersih, simbol demokrasi, simbol pergerakan civil society yang selama ini memang cukup terdepan ya, memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. Sebentar, Bung Adi dan Kang Herbut, kami juga siarkan ini adalah foto momen pertemuan Megawati dengan Mahfud MD jelang pengumuman cawapres Ganjar Pranowo. Kami sudah tayangkan. Apakah ini semakin menguatkan dan mengonfirmasi Kang Herbut mengenai sosok Mahfud MD yang akan diumumkan besok? Apabila demikian, bagaimana penilaian mengenai sosok Pak Mahfud MD? Apa yang diharapkan kemudian menjadi nilai tambah bagi Pak Ganjar Pranowo? Tentu saja bukan hanya dari sisi elektoral, tapi juga dari sisi hal-hal lain yang mungkin akan dibawa oleh sosok Mahfud MD. Iya, saya kira ini iNews malam ini sudah dapat sumber foto-foto ya, walaupun saya juga ini foto kapan, apa betul foto terbaru atau foto kapan. Jadi begini Kang Abe, jadi kami di TPN, Tim Pemenangan Nasional, itu sudah memiliki mekanisme. Nah, terkait dengan siapa secara resmi besok akan diumumkan. Tapi apa yang sudah disampaikan oleh Mas Adi, tadi analisis-analisis dan inisial yang secara terang benderang disampaikan oleh Mas Adi Prayitno, itu sudah didengar oleh seluruh masyarakat. Dan saya kira untuk itu juga saya tidak bisa membantah ya pada aspek itu. Kita tahu bahwa Pak Mahfud adalah seorang tokoh, seorang anak bangsa yang memiliki kredibilitas baik, prestasi juga baik. Beliau seorang akademisi yang cukup mumpuni, bersih, tadi sudah disampaikan oleh Mas Adi. Kalaulah besok pagi memang diumumkan oleh Bu Mega beserta ketua-ketua umum partai, Pak Mahfud lah yang nanti akan mendampingi Pak Ganjar, inilah pilihan terbaik, inilah yang kita harapkan ke depan bisa membawa Indonesia lebih baik, Indonesia tangguh. Oke. Secara momen barangkali bisa Anda jelaskan mengenai pengumuman yang dilakukan besok, Kang Herbut? Ya. Karena ini kan dikaitkan belakangan setelah putusan dari MK, lain sebagainya, tentu saja berhitung bahwa pendaftaran akan segera dibuka. Iya kan, pendaftaran hari Kamis tanggal 19 sampai tanggal 25. Jadi terkait dengan keputusan MK, itu sebenarnya tidak ada kaitannya juga dengan akan diumumkannya tanggal 18. Jadi memang agenda dari TPN, pengumuman itu tanggal 18 sehari sebelum pembukaan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Nah, kebetulan saja ya, kemudian heboh dengan
keputusan MK, lalu kemudian ya kalau dikatakan misalnya keputusan MK itu dikait-kaitkan dengan kami TPN, partai koalisi, lalu kemudian mengumumkan calon wakil presiden, tidak benar juga. Jadi memang agendanya itu sudah dirancang jauh-jauh hari. Ya, kita akan tunggu besok tentu saja, Kang Herbut, apakah meleset dari apa yang diperbincangkan. Tentu saja disebutkan tadi, dugaan kuat dari Bung Adi Praitno, kita juga sudah siarkan tadi foto pertemuan Bu Mega dengan Pak Mahfud MD yang diduga itu ada di Teguh Umar. Dan kita akan tunggu besok. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak atas waktu Anda, Kang Herbut dan juga Mas Adi Praitno.